Tekanan pada gas. Pada bagian sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa zat padat dan zat cair memiliki tekanan. Bagaimana dengan gas? Apakah gas juga memiliki tekanan? Pernahkah kamu melihat balon udara? Bagaimana balon udara dapat terbang? Seperti zat cair, udara juga dapat menekan ke segala arah. Seperti udara di dalam balon ini akan menekan di segala sisinya sehingga gasnya merata. Untuk membuktikan bahwa gas memiliki tekanan, perhatikan percobaan berikut ini ya. Percobaan yang pertama, bahan yang digunakan cukup sederhana, yaitu gelas berisi air dan kertas HVS. Percobaannya cukup mudah dengan meletakkan kertas HVS pada permukaan gelas. Lalu tutup dengan telapak tangan dan secara cepat balik posisinya, seperti yang tampak di video. Air dalam gelas tidak tumpah, hal ini karena ada tekanan atau udara dari luar gelas yang menekan ke atas. Tekanan udara di luar lebih kuat dari tekanan air yang ada dalam gelas, sehingga airnya tidak tumpah. Silakan kalian lakukan juga di rumah ya. Percobaan yang kedua menggunakan alat-alat seperti pada video. Ada Erlenmeyer, balon karet, pembakar spiritus, dan kaki 3. Pertama, isi Erlenmeyer dengan air, lalu tutup Erlenmeyer dengan balon karet. Setelah itu, pembakar spiritus dinyalakan. Kemudian, Erlenmeyer diletakkan di atas pembakar spiritus. Tunggu sampai air mendidih dan perhatikan balon karetnya. Perlahan balon karet akan mengembang. Hal ini karena partikel gas dalam Erlenmeyer menerima kalor dari pemanasan. Akibatnya, gerakan partikel gas dalam Erlenmeyer semakin cepat dan terjadilah pemuaian sehingga tekanannya menjadi besar. Tekanan di dalam Erlenmeyer ini diteruskan sama besar menuju balon karet, sehingga tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan gas di luar balon karet, yang mengakibatkan balon karet mengembang. Tekanan udara yang paling besar berada di permukaan air laut. Nilainya sebesar 1 atmosfer, disingkat 1 atm, atau setara dengan 76 cm3. Hg berasal dari kata hydragirum atau yang biasa disebut raksa, karena alat ukur tekanan udara yaitu barometer yang menggunakan raksa di dalamnya. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan air laut, maka tekanan udaranya semakin rendah. Makanya daerah pegunungan suhunya sangat dingin, karena tekanan dan suhu saling berkaitan. Jika tekanan rendah, maka suhunya pun ikut rendah. Setiap ketinggian naik 100 meter dari permukaan air laut, maka tekanan udaranya berkurang 1 cm Hg. Tekanan udara dapat dihitung dengan rumus P sama dengan dalam kurung P0 dikurangi H per 100 dikali 1 cm Hg. Keterangannya, P adalah tekanan udara pada ketinggian tertentu, satuannya cm Hg. P0 adalah tekanan atmosfer yang pasti nilainya 76 cm Hg. H adalah ketinggian yang diukur dari permukaan laut, satuannya meter. Dari persamaan tersebut, jika yang ingin dicari adalah ketinggian tempatnya saja, maka rumusnya H sama dengan dalam kurung 76 dikurangi P dikali 100. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Tinggi suatu tempat 400 meter dari permukaan air laut. Berapa tekanan atmosfer di tempat tersebut? Kita jawab bersama-sama ya. Kita tulis dahulu apa yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal adalah ketinggian tempat atau H sama dengan 400 meter. Lalu kita gunakan rumus mencari tekanan udara, yaitu P sama dengan dalam kurung P0 dikurangi H per 100 dikali 1 cm Hg. P sama dengan P0-nya 76 dikurangi 400 per 100 dikali 1 cm Hg. P sama dengan 76 dikurangi 4
dikali 1 cm Hg. P sama dengan 72 cm Hg. Jadi, tekanan atmosfer di tempat tersebut adalah 72 cm Hg. Perhatikan contoh soal berikut. Jika tekanan di suatu tempat 67 cm Hg, maka diperkirakan tinggi tempat tersebut dari permukaan air laut adalah, yang diketahui dalam soal adalah tekanan udara pada tempat tersebut, yaitu 67 cm Hg. Kemudian, karena yang ingin ditanyakan adalah ketinggian tempat tersebut saja, maka kita gunakan rumus H sama dengan 76 dikurangi P dikali 100. Jadi, H sama dengan 76 dikurangi 67 dikali 100. H sama dengan 9 dikali 100, yaitu 900 meter. Sampai sini paham ya, cara untuk menghitung tekanan udara. Jika tadi barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara luar, nah untuk mengukur tekanan di ruang tertutup, alatnya disebut manometer. Cara kerja manometer menggunakan prinsip hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan gas dalam ruang tertutup akan selalu tetap, asalkan suhunya tetap. Hukum Boyle dapat dituliskan persamaan seperti berikut. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Keterangannya, P1 adalah tekanan gas mula-mula, satuannya atm atau cm Hg. V1 adalah volume gas mula-mula, satuannya meter kubik atau cm kubik. P2 adalah tekanan setelah diubah, satuannya atm atau cm Hg. V2 adalah volume gas setelah diubah, satuannya meter kubik atau cm kubik. Kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya, sejumlah gas di ruang tertutup memiliki volume 25 ml dan bertekanan 30 cm Hg. Jika volumenya diubah menjadi 5 ml, tekanan gas menjadi, kita jawab bersama-sama ya. Kita tulis dahulu apa yang diketahui dalam soal. Yang pertama yaitu volume gas mula-mula atau V1 sama dengan 25 ml. Kemudian tekanan gas mula-mula atau P1 sama dengan 30 cm Hg. Kemudian volume setelah diubah atau V2 yaitu 5 ml. Yang ditanya adalah tekanan gas setelah diubah atau P2-nya. Kita gunakan rumus hukum Boyle ya. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. 30 dikali 25 sama dengan P2 dikali 5. 30 dikali 25 yaitu 750 sama dengan P2 dikali 5. P2 sama dengan 750 dibagi 5. Hasilnya yaitu 150 cm Hg. Nah, begitu ya cara mengerjakannya. Pemanfaatan tekanan gas dalam kehidupan terdapat dalam benda-benda sebagai berikut. Yang pertama, pompa air, pompa udara, alat suntik, pipet tetes, dan ban kendaraan. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.